Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya anak-anak. Siap Bu. Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Nah, untuk memimpin doa, kita minta kepada ketua kelas yaitu Hafizillah. Bismillah, marilah kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahid, Isnin, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri qawli. Untuk menambahkan rasa cinta kita ke tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dengan judul Padamu Negeri. Kepada Ananda Reka kami persilakan untuk memimpin lagu. Pada kawan-kawan dipersilakan untuk berdiri. Jiwa raga kami Baiklah, untuk itu kita lanjutkan. Namun sebelum melanjutkan pelajaran kita absen dulu ya. Salsa, Alhamdulillah. Hadir. Sekarang anak-anak perhatikan ya, ibu tampilkan sebuah gambar di dalam gambar tersebut. Kamu perhatikan gambar di situ. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kamu? Baiklah, sekarang kita lanjut ya. Itu anak-anak bisa lihat apa yang ada di gambar. Nah, di sini ibu tampilkan yaitu materi kita hari ini tentang jinayat. Pernah mendengar kata jinayat? Nah, apa itu jinayat? Tindak pidana. Angkat tangan coba, Diki, silakan. Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayat disebut juga dengan hukum pidana Islam. Oke, Angkat tangan. ya, ialah hukum yang membicarakan tentang kejahatan atau sering populer dengan sekarang disebut dengan hukum pidana Islam. Sekarang ibu akan memasuki tentang tadi jinayat ya. Nah, sekarang tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar yaitu menghayati ketentuan Islam tentang qisas, mengamalkan sikap adil, cinta, damai, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang Qisas. Yang ketiga, menganalisis ketentuan tentang qisas dan hikmahnya. Nah, ya, itu tujuan pembelajaran. Indikator: siswa mampu menganalisis materi qisas. Yang kedua, siswa mampu menganalisis pengertian dan macam-macam qisas. Ketiga, siswa mampu menganalisis syarat-syarat qisas. Selanjutnya, qisas. Sebelum ibu lanjutkan materi kita hari ini, materi qisas, ibu akan menanyakan materi sebelumnya. Materi sebelumnya, Hafiz. Hukum pembunuhan dan hikmahnya. Hukum pembunuhan dan hikmahnya. Coba Salsa, ada berapa hukum pembunuhan? Ada berapa pembunuhan?
Pembunuhan ada 3. tiga, Ma. Kita baca. Yang pertama, Pembunuhan sengaja. pembunuhan Sengaja. Yang kedua, Pembunuhan seperti sengaja. yang ketiga. Pembunuhan tersalah. Tuh, ya. Itu materi kita Sebelumnya. materi yaitu tentang kisos. Kisos, ada pengertian kisos, macam-macam kisos, syarat-syarat kisos, pembunuhan, hikmah ditegakkannya kisos. Sekarang kita analisis ya daripada pengertian kisos. Yang pertama, kisos menurut bahasa. Satu, pengertian kisos. Coba. Pengertian kisos berasal dari kisosun yang berarti memotong atau berasal dari kata yaktasoh yang berarti mengikuti hukum syarak, yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan. Menurut hukum syarak yaitu Hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan. Coba sekarang kamu bentuk kelompok, kira-kira apa yang dapat seperti gambar tadi ya. Nah, jadi kisos itu, tadi kan kisos itu balasan bagi pelaku pembunuhan. Mau kamu diskusikan kira-kira misalnya balasan yang mana yang jadikan hak di kisos. Kisosnya apa? Kan jinayat tadi pelaku kejahatan, kejahatan. Nah, ialah pelaku kejahatan itu ialah pelakunya hukum kisos ya. Karena adanya kejahatan makanya pelakunya hukum kisos. Nah, hukum kisos itu kan berlaku untuk kejahatan itu banyak kan? Di samping pembunuhan, ada zina, ada mencuri. Nah, kisosnya apa di antara kejahatan-kejahatan itu kan ada kelompok-kelompoknya kan? Nah, coba kamu kelompokkan. Misalnya zina apa hukumnya? Kisosnya bagaimana? Orang mencuri bagaimana hukumnya? Nah, misalnya orang yang membunuh apa hukumnya? Nah, itu kan ada macam-macamnya. Coba, sekarang kamu bahas sama-sama bagi kesimpulan. Baiklah anak, sekarang kita lanjutkan. Tadi tentang kisos menurut hukum syarak. Nah, ada kisos menurut hukum syarak ialah hukuman yang seimbang bagi pelaku pembunuhan. Sekarang kita menurut hukum syarak. Yang kedua, macam kisos. Nah, macam-macam kisos. Ya. Macam-macam kisos. Kisos Jiwa. Kisos jiwa dan kisos anggota badan. Coba kira-kira menurut kamu kisos jiwa siapa? kisos jiwa. Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Coba anti. Nah, anti. Kisos jiwa. Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Nah, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Kisos anggota badan coba itu. Riansa? Baju putih bahkan selama melakukan merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Ulangi, Alif. Satu orang lagi, Alif. Kisos jiwa. Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Ulangi lagi, kisos jiwa apa? Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Lalu kisos anggota badan?
Kisos bagi pelaku tindak pidana melakukan merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Pintar. Itu macam-macam kisos. Macam-macam kisos, macam kisos anggota badan, Kisos jiwa. kisos jiwa. Fahim itu ya pengertian masing-masing. Selanjutnya kita pelaksanaan kisos jiwa dan kisos anggota badan diatur dalam hukum Islam yang dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Sekarang coba baca surah Al-Ma'idah ayat 45. Ananda Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن أولئك هم الظالمون. صدق Nah, coba الله. artinya baca itu. Umairah. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45. Nah, jadi sudah jelas ya hukum kisos itu terdapat dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Ma'idah ayat 45. Nah, paham tuh? Baiklah. Coba Anda perhatikan. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Namun sebelum kita tutup, Ibu minta hasil dari kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang apa kita pelajari hari ini? Tentang coba kelompok mana yang lebih dulu? Kelompok yang putra, silakan. Jinayat, tadi tentang jinayat. Nah, apa menurut kamu apa yang terdapat dalam gambar tadi? Hasil analisis kamu, silakan. Tadi atau di gambar tadi kami melihat ada pelaku pencurian sesuai dengan apa yang kita telah pelajari bahwa kisos bagi pencuri itu dipotong tangannya. Nah, tepuk tangan. Jadi kisos kepada pencuri yaitu harus dipotong kecuali itu mencuri milik orang tuanya. sekarang kelompok dua. Menurut kamu dari hasil analisis kamu di dalam foto tadi apa yang kamu pikirkan? Bismillah. Menurut hasil diskusi yang telah kami diskusikan, kami melihat gambar yakni pelaku pembunuhan. Kisos pembunuhan terbagi menjadi dua, yakni kisos jiwa, yakni hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, dan kisos anggota badan, yaitu merusak, melukai, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Nah, ketiga, menurut kamu apa yang terdapat dalam foto yang disajikan tadi? Tadi silakan. Anissa? Ya? Dari hasil gambaran yang kami lihat tadi, kami menyimpulkan bahwa hukum zina bagi yang sudah berkeluarga dikisos atau diberi hukum 100 kali dirajam, dan bagi yang belum berkeluarga dikisos atau diberi hukuman 80 gram. Ya. Hari ini kita cukupkan dulu materi kita tentang kisos. Namun sebelum kita tutup, Ibu punya tugas ya di rumah buat anak-anak. Nah, sekarang tugasnya kerjakan di Google Form ya. Nah, jadi minggu depan insya Allah koreksi lagi ya. Minggu depan kita buka
Untuk hari ini kita akhiri pelajaran kita dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.